Selamat malam Romo dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu pengaruh rating dari pelanggan terhadap e-commerce. Kelompok kami beranggotakan Alif Abimanyu, Catherine Latume Risa, Angel Katarina Sinurat. Berikut merupakan pokok bahasan yang akan kita dengarkan. Yang pertama, pemikiran dasar, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada hasil, dan yang terakhir ada analisa. Pemikiran dasar, masalah mendasar yang akan dipecahkan melalui penelitian berikut, yaitu pengaruh kepuasan pelanggan melalui pengalaman dalam menggunakan layanan telepon untuk menanyakan mengenai pengiriman barang. Ya, selanjutnya ada tujuan, yaitu menganalisis klasifikasi tingkat kepuasan pelanggan pada industri e-commerce menggunakan metode random forest. Selanjutnya, luaran yang dihasilkan nanti program akan kami tunjukkan. Ini adalah hasil program, yaitu mendapatkan operasi dengan jumlah 63%. Setelah itu ada manfaat yang diperoleh dari program ini adalah pertama membantu e-commerce mengevaluasi kinerja pengiriman barang agar sampai ke pelanggan dengan tepat waktu. Yang kedua, mengurangi panggilan yang dilakukan pelanggan untuk menanyakan status pengiriman. Kemudian data yang kami pakai adalah dataset e-commerce shipping data, di mana data ini adalah kumpulan data yang berisi informasi terkait pengiriman dalam bisnis e-commerce. Dataset ini dapat berisi berbagai atribut yang mencakup informasi seperti jenis pengiriman, biaya produk, rating pelanggan, jumlah panggilan dari pelanggan untuk pertanyaan terkait pengiriman, dan lain sebagainya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu random forest, di mana random forest adalah menggabungkan output untuk menghasilkan decision tree. Berikut adalah cara kerja untuk menghasilkan program kami. Di sini kami loading data terlebih dahulu. Kemudian melihat bagian atas dari baris teratas dari dataset tersebut, di mana terdapat 6 baris teratas. Kemudian melihat struktur dataset, tipe dataset. Kemudian untuk mengetahui struktur data dari tiap variabel, kemudian mencari missing value. Dalam dataset ini tidak terdapat missing value, jadi kita bisa langsung melakukan visualisasi data awal terhadap variabel customer care calls. Ini visualisasi data awalnya. Setelah itu kita konversi variabel dengan merubah variabel customer rating berdasarkan kondisi tertentu menggunakan fungsi if else. Nilai good di sini diberikan jika customer care calls kurang dari 3, kemudian bad diberikan jika lebih dari 3, dan normal diberikan jika sama dengan 3. Kemudian mengubah tipe variabel customer rating menjadi faktor menggunakan fungsi as factor. Setelah itu kita melakukan pembagian data. Di sini data dipisahkan menjadi data training dan data testing menggunakan fungsi sampel. Untuk mengambil sampel sebanyak 80% data sebagai data training dan 20% sebagai data testing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membangun model random forest, yang mana kita akan menginstal dan membuat paket random forest menggunakan fungsi library.
Lalu kita akan membangun model random forest dengan menggunakan fungsi random forest dengan variabel customer rating sebagai target dan mengecualikan variabel customer care cow dari model. Kemudian kita akan menentukan parameter seperti jumlah pohon tree sebanyak 1000 dan jumlah fitur sebanyak 5. Kemudian kita akan validasi model. Kita akan menggunakan model yang telah dibangun untuk melakukan prediksi pada data testing menggunakan fungsi predict. Selanjutnya kita akan membuat tabel kontingensi atau confusion matrix untuk membandingkan hasil dari prediksi dengan nilai sebenarnya menggunakan fungsi table. Ya, selanjutnya itu menampilkan hasil prediksi. Ya, menggabungkan hasil dari prediksi dan nilai sebenarnya menjadi data frame result menggunakan fungsi cbind. Setelah itu mengubah nama kolom data frame menjadi pred dan real. Setelah itu untuk menggunakan call names, setelah itu menampilkan data frame result menggunakan fungsi view untuk melihat hasil prediksi dari prediksi vs nilai sebenarnya. Nah, ini lanjut. Setelah itu menghitung akurasi model, yaitu menghitung akurasi model dengan membandingkan prediksi dengan nilai sebenarnya menggunakan operasi perbandingan sama dengan dan fungsi sum. Lanjut. Akurasi dihitung sebagai jumlah prediksi yang benar dibagi dengan jumlah total data testing. Dengan menggunakan metode random forest, program tersebut membangun model prediktif untuk memprediksi nilai customer rating berdasarkan fitur-fitur yang ada pada dataset e-commerce, shipping data, dan menghitung akurasinya menggunakan data testing. Ya, di sini akurasinya itu yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu dengan akurasi 0,635 atau 63% untuk akurasi yang kami dapatkan. Selanjutnya, kesimpulan dari program ini adalah ya, ini adalah rekapan hasil. Kesimpulannya itu ringkasan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa model random forest dapat digunakan untuk memprediksi ketepatan waktu pengiriman dalam industri e-commerce. Model ini juga dapat memprediksi dengan akurasi tinggi yang dapat membantu perusahaan meningkatkan kualitas layanan, pengiriman, dan kepuasan pelanggan. Namun akurasi yang didapatkan tidak bisa dijelaskan secara rinci atau menjemahkan hasil yang dapat sepenuhnya dipahami manusia. Dalam artian, program ini memang akurasi tinggi, hanya saja untuk manusia atau orang-orang mungkin yang tidak paham dengan algoritma pemrograman ini susah untuk memahami program ini. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf atas partisipasinya dan atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.